Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Kita bisa luar biasa. Baik, hari ini saya akan sertifikasi materi Torkopainter. Baik, kenalkan nama saya Junaidi, RP 83107002 dari cabang Jayapura. Hari ini seperti yang saya bilang, kita akan melakukan sertifikasi Torkopainter. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu tentang masing-masing komponen dari Torkopainter itu sendiri. Oke, yang pertama ini ada pump. Komponennya ini pump. Pump ini gunanya berputar bersama flywheel sebagai sumber tenaga pertama untuk selanjutnya memindahkan fluida menuju ke turbin. Nah, ini turbin. Nanti setelah pump berputar, nah turbin juga berputar yang meneruskan ke powertrain transmisi, baik itu torque flow ataupun synchronous dan lain sebagainya. Kemudian ini ada stator. Stator ini berguna mengembalikan oli yang sudah terpakai di turbin untuk kembali lagi ke pompa untuk menggunakan kembali untuk menjadi tenaga. Dan ini adalah substator, tempat berputarnya seluruh komponen dari Torkopainter, dari pompa dan turbin. Sedangkan stator sendiri fix, dia ada yang berputar, ada yang setengah putaran, ada yang sekali putaran aja. Tapi dia tidak banyak karena dia ada yang pakai single phase, ada double phase, ada triple phase. Kalau yang ini dia pakai free wheel dan ini adalah triple phase karena dia punya stator ada dua. Oke, baik, sedikit pengenalan tentang Torkopainter. Oke, sebelum kita melakukan pembongkaran dari Torkopainter ini sendiri, yang perlu kita persiapkan adalah komponen-komponen pendukung. Yang pertama kayak toolbox, kemudian bel bila diperlukan, kemudian shock manual, ini ada karbuk, kemudian kita siapkan juga GN, ada reversible, kemudian ada PK2. Oke, baik, setelah semua sudah siap, kita lakukan pembongkaran. Namun sebelum semua kita bongkar, kita lakukan pembersihan terlebih dahulu. Kita membersihkan komponen yang kotor sehingga pada saat melakukan pembongkaran kita tidak terlalu kotor. Oke, kemudian pertama kita buka dari case-nya. Seperti biasa kita buka case-nya, tapi sebelum kita buka semuanya kita memberi tanda, memberi marking untuk memudahkan proses pemasangan kembali. Dan setelah memberi marking, kita bisa melakukan pembongkaran. Pembongkaran dilakukan berhati-hati karena komponen ini adalah komponen aluminium alloy. Jadi apabila kita melakukan pembongkaran terlalu keras atau melakukan pukulan-pukulan terlalu keras, ini bisa pecah sehingga barang tidak bisa dipakai kembali. Kemudian pada saat membongkar, perhatikan selalu kondisi snap ring ini. Jadi sebelum memukul bearing, snap ring ini harus kita pastikan sudah terbuka, karena kalau ini tidak terbuka maka akan merusak dari housing dan yang lainnya. Oke, kemudian setelah kita melakukan pembongkaran, critical point yang selanjutnya kita lihat adalah pemeriksaan dari komponen-komponen ini. Karena seringkali terjadi kehausan antara kontak antara ini, pump ini sama turbin ini. Biasanya terjadi kehausan, jadi diperhatikan apabila ada kehausannya, maka dia tidak bisa dipakai kembali karena akan terjadi kebocoran yang besar, hanya mengakibatkan overheat di Torkopainternya dan tidak menghasilkan tenaga. Oke, kemudian setelah dibongkar, kita simpan di tempat pencucian, bisa kita washing. Kemudian setelah di washing, kita lakukan pemeriksaan lagi. Jangan sampai ada yang terlewat pada saat pembongkaran. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, karena apabila setelah di washing itu pemeriksaan akan kita lakukan lebih teliti karena kondisi barang sudah bersih. Jadi semua kerusakan kecil pun akan kelihatan, baik itu keretakan, scratch, kemudian itu semuanya akan kelihatan. Kemudian setelah kita lakukan cleaning, apabila spare part yang kita mau kerjakan itu belum ada, maka kita masking, kita bungkus semuanya dengan plastik dan kita simpan di tempat yang sudah kita sediakan, sehingga pada saat akan melanjutkan pekerjaan kita sudah tidak lagi melakukan pembersihan yang lebih banyak.
Oke, kemudian proses pemasangan selanjutnya kita perhatikan sub manual tentang critical point apa saja yang akan kita lakukan, termasuk mengepres komponen, mengepres bearing, kemudian perhatikan kondisi daripada lubang-lubang ini, karena lubang ini adalah pelumasan ini. Jadi jangan sampai nanti di sini ada kotoran dan menyumbat pelumasannya. Kemudian kita perhatikan juga pilot yang di depannya turbin. Sini dan dia di depan sini sebenarnya ada pilot, hanya tidak. Depan sini ada pilot. Di depannya ini. Nanti dia tertutup sama ini. Dia ada pilot. Jadi perhatikan di depan di pilot itu ada lubang kecil dan itu tidak boleh jangan sampai tersumbat. Karena pilot itu halus sekali dia punya lubang. Oke, kemudian untuk assembly-nya kita perhatikan di shop manual gimana prosesnya, tentang apa yang harus di-press. Kemudian ini posisi pilot yang saya bilang tadi ada di sini, di depan sini. Ini pilotnya ini. Di sini halus sekali dia punya lubang, jangan sampai di situ tersumbat. Kemudian pada saat proses pemasangannya sesuai standar semua, kita lakukan pengetokan. Kemudian ada press yang kita lakukan harus sesuai. Kemudian setiap baut yang kita gunakan harus menggunakan ini lock tit, apabila harus digunakan lock tit, dan harus diperhatikan semua karena ini adalah komponen aluminium. Maka torque yang kita lakukan jangan kesannya jangan asal-asalan, karena di sini harus rata. Apabila tidak rata ini bisa pecah saat pemasangannya. Oke, untuk pemasangannya saya pikir itu apabila setiap pekerjaan yang sudah kita lakukan, kita memeriksa kembali yang sudah kita lakukan. Semua yang kita kerjakan kita tuangkan ke QE tentang pengotokan, tentang pengopresan, semua kita tulis berapa yang kita lakukan. Sehingga apabila nanti terjadi sesuatu, kita akan mudah untuk menganalisa tentang kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi pada saat kita melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan pekerjaan, jangan lupa untuk menuangkan dan mencatat agar kita bisa melakukan agar kita punya data yang lebih baik ketika terjadi kayak redo ataupun ada kebocoran atau mungkin ada sedikit trouble, karena biasanya setiap pekerjaan itu tidak mulus sekali bilang selesai pekerjaan itu selesai, tapi setiap pekerjaan selesai pasti ada masalah entah leaknya atau overheat atau apa. Kita harus menambahkan semua sehingga pada saat menganalisa trouble-nya nanti kita bisa melakukan analisa yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih untuk termometer ini. Saya pikir sampai di sini. Apabila ada pertanyaan nanti kita lanjut di sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.